Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nanda Prayuda, NIM 2212100008 dari kelas PJ1. Saya ingin memaparkan tentang dasar-dasar penjas. Sejarah penjas, kebijakan publik dalam pembinaan olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa prestasi dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintahan Bung Karno dalam kerangka atau selama era dalam pemerintahan Soeharto selama 32 tahun terakhir. Sangat kuat mempengaruhi arah isi dan pengolahan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya. Pengertian penjas, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembangunan otak. Landasan falsafah penjas. Falsafah adalah cinta kebenaran atau love of window. Artinya keinginan untuk mencari nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkan tanpa bisa diprasangka. Tingkatan pengetahuan Brody 1994. Pertama, tingkatan emosional atau tidak kritis. Kedua, tingkatan faktual atau informasional. Ketiga, tingkatan eksploratory atau teorikal. Dan terakhir, tingkatan filosofis. Beberapa aliran filsafat dalam penjas. Pertama, idealisme. Penjas tidak hanya melibatkan fisik dan pikiran. Aktivitas kesehatan jasmani memberikan kontribusi terhadap kepribadian. Yang kedua, realisme. Penjas ditujukan untuk kehidupan, misal mengajar basket untuk melatih kerjasama. Kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas. Yang ketiga, naturalisme. Aktivitas fisik bersifat fisik semata. Hasil belajar diperoleh melalui aktivitas diri. Filsafat modern dan personal. Perbedaan pandangan filsafat modern dan personal. Modern terpusat pada anak dan atmosfer belajar toleran, sedangkan personal terpusat pada guru dan atmosfer belajar kaku. Dua kelompok terbelajar. Pertama, teori kognitivisme. Teori kognitivisme dari Tendike, teori kognitivitas dari Kerr, teori Hull, teori conditioning dari Skinner. Kedua, teori kognitif, teori Gestalt, teori semantik dan umpan balik. Teori belajar kognitif. Satu, belajar adalah asosiasi antar stimulus dan respon. Kedua, keterampilan memerlukan keseimbangan antar stimulus dan respon yang seserasi. Tiga, agar proses belajar berjalan sukses perlu memperhatikan tiga hukum ini. Hukum yang pertama, hukum kesiapan. Individu akan belajar lebih efektif apabila telah siap atau matang. Hukum yang kedua, hukum pengaruh. Individu lebih memungkinkan untuk mengulangi pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman yang mengganggu. Hukum yang ketiga atau yang terakhir, hukum latihan. Praktik akan mendapatkan koordinasi dan gerak ritmis yang baik, keterampilan yang baik, dan penampilan yang baik pula. Teori kontiguitas dari Guthrie. Kontiguitas atau hubungan artinya suatu respon yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulang kapanpun respon yang sama muncul kembali. Teori penguatan dari Hull. Teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguatan yang paling utama dalam belajar. Teori operan conditioning dari Skinner. Teori ini menekankan pentingnya penguatan dari respon sebagai faktor yang paling penting dalam belajar. Operan berarti perangkat tindakan atau respon. Operan conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respon makin sering terjadi dengan cara memberikan penguat terhadap tindakan yang diharapkan. Teori Gestalt. Satu, teori tentang metode keseluruhan. Dua, teori ini didasarkan pada dasar pemikiran bahwa seorang bereaksi sebagai keseluruhan terhadap situasi apapun. Teori sibernetik dan umpan balik. Satu, seperti kerja komputer, belajar adalah serangkaian proses adanya inputan, proses, dan output. Dua, semakin baik input dan proses, semakin baik output yang dihasilkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Pertama, motivasi. Kedua, kedewasaan. Yang ketiga, perbedaan individu. Yang keempat, penguatan. Dan yang terakhir, intelligence. Adapun tujuan penjas menurut Butcher 1963. Pertama, perkembangan kesehatan jasmani dan organ-organ tubuh. Yang kedua, perkembangan emosional. Yang ketiga, perkembangan neuron muskular. Yang keempat, perkembangan sosial. Dan yang kelima, perkembangan intelektual.
Itulah hasil pemaparan saya tentang dasar-dasar Penjas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.